Oke, kali ini kita akan bahas tentang materi terakhir kita, Unit 24, tentang the solar system. The solar system is a system in space that consists of the sun, 8 planets and their moons, and other objects such as comets, asteroids, and meteoroids. Jadi tata surya itu adalah sebuah sistem di luar angkasa yang terdiri atas matahari, 8 planet, dan bulan mereka atau satelit mereka, dan objek-objek lain seperti komet, asteroid, dan meteoroid. Ini bisa dilihat di textbook halaman 152. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. That light approximately speed 300.000 km per detik from the sun and take 8 minutes to reach the earth. The sun made up mainly of hydrogen gas, and the average temperature of sun's surface is about 5.700 derajat Celcius. The sun appears bigger and brighter than other stars in the sky because it is the nearest star to the earth. Jadi matahari itu berjarak sekitar 150 juta kilometer dari bumi ya. Yang mana kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per jam. Sehingga cahaya itu dari matahari sampai ke bumi itu membutuhkan waktu 8 menit. Kemudian matahari itu terbentuk dari gas hidrogen dan memiliki suhu rata-rata 5.700 derajat Celcius. Matahari tampak lebih besar dan lebih terang daripada bintang lain di langit itu karena dia yang paling dekat ke bumi ya, bintang yang paling dekat ke bumi. Kemudian pertanyaan yang ada di textbook adalah why is the sun classified as a star? Mengapa matahari diklasifikasikan sebagai sebuah bintang? Ini ada di quick check di page 152. Jawabannya adalah because sun give out its own light. Karena matahari itu memiliki cahayanya sendiri. Dia merupakan sumber cahaya sendiri. Next, ini ada di textbook halaman 152. The planets do not give out light of their own. Berbeda dengan bintang dan matahari tentunya, planet itu tidak memancarkan cahayanya sendiri. Melainkan dia seperti ini ya, mengitari pada sebuah bintang. Di sini dalam kasus ini tata suryanya mengitari matahari. How are planets arranged in solar system and how they move around the sun? Bagaimana susunan planet pada tata surya dan bagaimana mereka mengelilingi matahari? Ya. In order from sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Pluto is a dwarf planet. It's not categorized as a planet, but as dwarf planet. Susunannya paling dekat dengan matahari secara berurutan adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Biasanya hafalinya depannya nih. Me, Ve, Bu, Ma, Yu, Sa, Ur, Nep, gitu ya. Kalau mau dihafalkan Pluto sebagai dwarf planet juga boleh. Nep, Plu, seperti itu. They move around the sun in specific elliptical path called orbit. Jadi susunannya seperti ini. Ini yang paling dekat ini adalah Merkurius, kemudian ini ada Venus di sini, ini yang bumi, yang biru ini Mars, Jupiter, kemudian ada Saturnus yang memiliki cincin, kemudian Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Perputarannya pada orbit elips atau oval, agak oval ya, tidak bulat sepenuhnya, tetapi dia agak elips yang disebut sebagai orbit. Kita lanjutkan. Oke, untuk objek-objek lain di tata surya, ada di textbook halaman 154 sampai 156.
Comets are made up of ice, gas, dust, and small rocky particles. The gas combined with the dust particle in the comet form the comet's tail. It is visible as it reflects light from the sun. Jadi komet terbentuk dari es, gas, debu, dan partikel bebatuan kecil. Ketika gas itu menyatu atau terkombinasi dengan partikel debu, maka dia membentuk ekor komet. Itu bisa dilihat karena memantulkan cahaya dari matahari. Ini gambarnya komet yang paling kiri ini ya. Ini ekor kometnya, ya kometnya yang ini. Kemudian yang kedua ada asteroid. Asteroid are irregular shaped pieces of rock and metal that exist in space. Most asteroids are found in the main asteroid belt between Mars and Jupiter. Jadi asteroid adalah bongkahan-bongkahan batu yang tidak beraturan bentuknya, yang ada di luar angkasa. Kebanyakan asteroid ini dapat ditemukan di sabuk asteroid yang letaknya antara Mars dan Jupiter. Ini adalah contoh dari asteroid yang batu-batuan kecil pecahan-pecahan yang berputar ini ya, bukan yang ini ya. Kalau yang bulat ini planetnya. Ini bongkahannya, ini asteroidnya. Oke. Yang ketiga adalah meteoroid. Meteoroid are small pieces of rock in space that have broken off from a planet or an asteroid. The visible meteoroid that falling through the Earth's atmosphere are called meteors or shooting stars. Those that do not burn up, reach Earth's surface are called meteorites. When a number of meteors fall from a single point, is called meteor shower. Jadi meteoroid ini adalah pecahan batu kecil di luar angkasa yang merupakan pecahan dari sebuah planet atau dari sebuah asteroid. Besarnya macam-macam ya, ada smallnya, ukuran astronomi di sini beda dengan smallnya kita. Kalau smallnya kita tuh mungkin sebiji kelereng seperti itu, tapi di sini bervariatif, ada yang mulai sebiji kelereng sampai yang lebih besar lagi bongkahannya. The visible meteoroid that falling through the Earth atmosphere are called meteors. Jadi meteoroid yang masuk ke bumi kemudian dapat dilihat itu disebut sebagai meteor atau bintang jatuh, shooting stars. Those that do not burn up, reach Earth's surface are called meteorites. Jadi kalau dia sudah sampai ke bumi, maka dia disebut sebagai meteorites. Ketika jumlah meteor yang jatuh itu banyak, lebih dari satu, maka dia disebut sebagai hujan meteor atau meteor shower. Ya, jadi kalau dibayangkan ini ada meteoroid itu ketika di luar angkasa ya, menuju bumi gitu. Nah, ketika dia memasuki bumi maka ini disebut meteor. Ketika dia sudah jatuh ke permukaan bumi, misalkan di sini jatuhnya gitu ya, maka dia disebut sebagai meteorites. Itu adalah penyebutannya aja. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah self-check untuk textbook di halaman 158 sampai 159. Jawabannya bisa nanti direkap di buku textbook di bagian self-check. Ini kalau terlalu cepat, nanti jawabannya bisa kamu pause videonya dan kamu rekap ke bukumu. Nanti hasilnya kalau sudah kamu kirimkan ke Mister hasil fotonya seperti biasa. Ini sampai nomor 7. Kemudian lanjutannya nomor 8 setelah ini. Pause dulu kalau mau kamu catat. Kalau sudah, kita lanjutkan. Untuk nomor 8 jawabannya ini dan ini. Oke, dengan demikian materi untuk semester 2 Science untuk grade 4 sudah selesai. Jangan lupa mempelajari sampai solar system ini untuk bahan PAT.